Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abita Nurboni Hakim. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Ilmu Tauhid dengan tema Ilmu Kalam, Makna Ruang Lingkup, dan Aliran-aliran Teologi dalam Islam. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang pengertian ilmu kalam, ruang lingkupnya, persamaan dan perbedaannya dengan filsafat dan tauhid, sejarah munculnya perpecahan umat, faktor munculnya berbagai firqah, serta pandangan beberapa aliran tentang pelaku dosa besar. Langsung saja ke dalam pembahasan yang pertama. Pengertian ilmu kalam secara bahasa adalah ilmu yaitu pengetahuan tentang sesuatu, dan kalam adalah pembicaraan yang bernalar atau logis. Secara istilah, ilmu kalam adalah pengetahuan yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika dan juga filsafat. Nah, jadi ilmu kalam itu tidak hanya membahas apa yang harus kita percaya, tetapi juga mengapa kita harus mempercayainya. Dan juga ilmu kalam ini menggunakan dua jenis dalil, yaitu dalil nakli dan juga dalil akli. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam itu adalah ilmu yang berisi alasan-alasan untuk mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan ahli sunnah. Jadi, ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas dan mempertahankan keyakinan Islam dengan dalil wahyu dan akal. Kemudian, pembahasan kedua, ruang lingkup ilmu kalam. Ruang lingkup ilmu kalam dibagi menjadi 4. Yang pertama ilahiyah, pembahasan yang menyangkut tentang Allah, yaitu contohnya Allah maha mendengar dan maha melihat, tetapi pendengaran dan penglihatan Allah itu tidak sama dengan manusia. Kemudian yang kedua nubuwah, yaitu pembahasan yang berhubungan dengan Rasul. Contohnya mukjizat Nabi Muhammad berupa tongkat dan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang berhubungan dengan metafisik. Contohnya seperti malaikat dan jin. Nah, perkara ini tuh tidak bisa dilihat secara langsung sehingga pembahasannya berdasarkan wahyu dan diperkuat dengan akal. Kemudian yang terakhir yaitu sam'iyah, yaitu pembahasan segala sesuatu yang hanya dapat diketahui lewat dalil nakli. Nah, jadi sam'iyah ini membahas perkara yang informasinya itu hanya dapat diketahui melalui wahyu. Contohnya alam kubur, surga, dan neraka. Jadi ruang lingkup ilmu kalam ini meliputi Allah, Nabi, dan Rasul, perkara gaib, serta kehidupan akhirat. Nah, selanjutnya ada persamaan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Dari ketiga persamaan ini, ketiganya ini sama-sama membahas pertanyaan besar seperti siapa Tuhan, apa tujuan hidup, apa hakikat kehidupan, dan bagaimana manusia mencapai kebenaran. Nah, perbedaannya terletak pada cara mencari jawabannya. Misalnya seperti ingin mengetahui sebuah gunung, ilmu kalam ini berperan untuk menggunakan wahyu dan akal sebagai petunjuk. Filsafat lebih menggunakan akal dan juga logika, sedangkan tasawuf lebih menekankan pengalaman batin dan pendekatan spiritual kepada Allah. Jadi ketiganya ini sama-sama mencari kebenaran tetapi menggunakan cara yang berbeda. Kemudian ada perbedaan ilmu kalam, filsafat, dan juga tasawuf. Dari tabel-tabel perbedaan ini, ilmu kalam ini melihat bagaimana cara membuktikan dan mempertahankan keyakinan. Filsafat bagaimana akal menemukan hakikat kebenaran, dan tasawuf bagaimana kebenaran itu dihayati dan juga dirasakan dalam kehidupan. Jadi ilmu kalam ini lebih menekankan wahyu dan akal, filsafat ini menekankan akal dan juga logika, sedangkan tasawuf menekankan penyucian jiwa dan pengalaman spiritual. Nah, kemudian ada makna iftiraqul ummah. Secara bahasa, iftiraq ini berasal dari kata mufaraqah yang berarti perceraian, perpisahan, dan juga pemutusan. Secara istilah, iftiraq adalah keluar dari ahlus sunnah wal jamaah dalam salah satu pokok usul dari pokok-pokok agama yang sifatnya qat'iyah, ataupun pokok-pokok yang erat hubungannya dengan kemaslahatan kaum muslimin. Jadi iftiraqul ummah ini berarti perpecahan umat Islam menjadi kelompok-kelompok yang berbeda dalam persoalan agama. Namun tidak semua itu perbedaan berarti itu perpecahan. Contohnya perbedaan pendapat dalam masalah fikih masih dianggap biasa, yaitu perbedaan yang wajar. Yang menjadi masalah adalah ketika perbedaan menyangkut pokok akidah dan kemudian membentuk kelompok atau aliran yang berbeda. Nah, sejarah munculnya iftiraqul ummah, pada awalnya perpecahan umat banyak berkaitan dengan politik dan juga kepemimpinan. Setelah terjadi konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, terjadi peristiwa tahkim, yaitu penyelesaian konflik melalui arbitrase. Sebagian pendukung Ali tidak menerima tahkim tersebut dan kemudian
keluar dari barisan Ali. Nah, kelompok tersebut ini kemudian dikenal sebagai Khawarij. Nah, dari masalah politik ini kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan teologis, salah satunya apakah orang yang melakukan dosa besar masih dianggap muslim? Nah, dari pertanyaan tersebut muncullah berbagai pandangan. Nah, jadi selain dosa besar, ilmu kalam juga membahas beberapa persoalan lain seperti sifat-sifat Allah, takdir dan keadilan Allah, janji dan ancaman Allah, hakikat iman dan status pelaku dosa besar, hubungan wahyu dan akal, kenabian dan kepemimpinan umat atau imamah. Jadi permasalahan politik pada awalnya kemudian berkembang menjadi perdebatan yang lebih luas. Selanjutnya ada munculnya firqoh. Firqoh secara bahasa berarti kumpulan, kelompok, golongan, atau rombongan. Namun dalam penggunaan istilah ini juga bermakna perpecahan atau pemisahan dari suatu kelompok. Dalam konteks Islam, firqoh digunakan untuk menyebut kelompok-kelompok dalam Islam yang memiliki perbedaan pandangan atau pemahaman terhadap ajaran agama. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya berbagai firqoh. Yang pertama, perbedaan dalam berijtihad. Yang kedua, fanatisme kelompok. Yang ketiga, faktor kesukuan atau asabiyah. Yang keempat, adanya ambisi atau persaingan dalam memperebutkan kekuasaan dan jabatan. Kemudian yang kelima, munculnya fitnah serta penyebaran propaganda yang memicu perpecahan. Jadi munculnya firqah itu tidak hanya disebabkan oleh perbedaan agama, tapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, fanatisme, dan juga kepentingan kekuasaan. Selanjutnya ada dalil iftiraqul ummah, yang artinya sesungguhnya Bani Israel berpecah belah menjadi 72 kelompok keagamaan dan umatku dan akan berpecah belah menjadi 73 kelompok keagamaan. Seluruhnya berada di api neraka, kecuali satu kelompok. Lalu mereka para sahabat bertanya, siapakah satu kelompok itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka yang mengikuti jejakku dan jejak sahabatku. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2643. Nah, hadis ini menjelaskan tentang perpecahan umat dapat dipahami sebagai peringatan agar umat Islam tidak mudah terpecah. Yang paling penting bukan hanya jumlah kelompoknya, tetapi pesan untuk kembali kepada ajaran Nabi Muhammad dan pemahaman para sahabat. Karena itu, ketika ada perbedaan, kita tidak seharusnya langsung saling menyalahkan atau mengkafirkan. Kita harus kembali melihat dalil dan pemahaman para ulama. Nah, selanjutnya ada pandangan aliran-aliran kalam tentang dosa besar. Aliran yang pertama yaitu aliran Khawarij memandang bahwa dosa besar ini dapat menyebabkan seorang kehilangan iman dan juga menjadi kafir. Namun dalam perkembangannya Khawarij terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada Azariko, yaitu merupakan yang paling ekstrim dan juga Ibadiyah yang merupakan paling moderat. Nah, jadi menurut Khawarij, iman itu harus dibuktikan dengan amal. Karena itu, orang yang melakukan dosa besar dianggap telah keluar dari Islam atau menjadi kafir. Kemudian, aliran yang kedua itu aliran Murji'ah. Nah, aliran Murji'ah ini berpandangan bahwa seseorang masih memiliki iman, maka dosa besarnya tidak langsung membuatnya keluar dari Islam. Jadi, Murji'ah ini muncul sebagai reaksi terhadap Khawarij. Menurut Murji'ah, dosa besar tidak otomatis membuat seseorang keluar dari Islam selama masih memiliki iman. Orang tersebut tetap dianggap mukmin dan keputusannya ini akhirnya diserahkan kepada Allah. Menurut aliran ketiga, yaitu aliran Mu'tazilah, aliran ini mengambil posisi di antara Khawarij dan Murji'ah, yaitu posisi tengah-tengah, yaitu pelaku dosa besar tidak disebut mukmin dan juga tidak disebut kafir. Posisi tersebut itu disebut al-manzilah baina al-manzilatain, yaitu posisi di antara dua posisi. Jadi jika meninggal tanpa bertobat, menurut Mu'tazilah ini, ia kekal di dalam neraka. Kemudian menurut pandangan aliran Asy'ariyah, dosa besar ini tidak membuat seseorang keluar dari Islam selama masih memiliki keyakinan dalam hati, ia tetap mukmin meskipun disebut fasik. Jadi menurut Asy'ariyah ini, dosa besar itu tidak membuat seorang menjadi kafir, dan untuk kehidupan akhiratnya semuanya dikembalikan kepada kehendak Allah, baik Allah dapat mengampuni ataupun menyiksa. Selanjutnya aliran Maturidiyah. Menurut aliran Maturidiyah memiliki pandangan yang hampir sama dengan Asy'ariyah, yaitu pelaku dosa besar tetap dianggap muslim selama masih memiliki iman. Perbedaannya ini lebih terlihat dalam penjelasan mengenai nasibnya di akhirat. Kemudian yang keenam terakhir, Ahlussunnah wal Jamaah atau disebut salaf. Dalam pandangan salaf, yaitu berada di antara sikap ekstrim Khawarij dan kelonggaran Murji'ah. Jadi dosa besar menurut salaf ini memang mengurangi iman, tetapi tidak otomatis membuat seseorang kafir selama ia tidak menghalalkan
atau mengingkari dosa tersebut. Menurut salaf, iman terdiri dari keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amal perbuatan. Jadi ketika seseorang melakukan dosa, imannya ini berkurang, tapi dosa tersebut tidak otomatis membuatnya kafir. Jika meninggal dalam keadaan belum bertobat, keputusan akhirnya diserahkan kepada Allah. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan yang sudah dijelaskan, ilmu kalam itu merupakan ilmu yang membahas persoalan akidah dengan menggunakan dalil nakli dan argumentasi akal yang mencakup pembahasan tentang Allah, kenabian, perkara gaib, hingga kehidupan akhirat. Dalam perkembangannya, berbagai perbedaan pemikiran dan persoalan sejarah, politik, sosial, serta keagamaan melahirkan berbagai aliran teologi dalam Islam. Salah satu perdebatan utamanya adalah mengenai iman dan status pelaku dosa besar, yang kemudian melahirkan perbedaan pandangan antara Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan juga Salaf. Oleh karena itu, mempelajari ilmu kalam dan iftirakul ummah tidak hanya membantu memahami perbedaan antara aliran, tapi juga memahami sejarah, latar belakang, dan perkembangan pemikiran teologi dalam Islam. Nah, penjelasan yang tadi sudah kita bahas, teman-teman, dari pembahasan tadi kita bisa memahami bahwa ilmu kalam itu membahas akidah dengan menggunakan dalil dan juga akal. Dan juga kita dapat belajar bahwa setiap perbedaan memiliki sejarah dan juga latar belakang. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas banyaknya kesalahan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami materi ilmu kalam dan juga iftirakul ummah, dan juga bermanfaat bagi saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.